menyaksikan secara langsung debur ombak dengan gradasi warna air laut yang begitu memukau dan pasir yang putih lembut dan terbentang luas. Kalian pasti suka kawasan ini. Akan saya ajak lebih dekat. Saya akan ajak kalian menuju ke letak Pulau Pisang. Tapi kali ini saya dan teman-teman berlayar dari kawasan Labuan Jukung. Kebetulan dipesankan secara langsung oleh Randy, rekan saya yang baru saja melangsungkan resepsi pernikahan. Anggap-anggap saja perjalanan saya dan teman-teman kali ini bagian dari hadiah dari Randy karena kita hadir di acara pesta pernikahannya. Nah, pelayaran lebih kurang 45 hingga 1 jam tergantung ombak yang dihadapi. Tapi rata-rata ombak tidaklah terlalu kencang. Tetapi udara tidak begitu cerah pagi itu hingga kita tidak menemukan sunrise dalam perjalanan. Tiba di Pulau Pisang, kita disambut oleh barisan rumah-rumah yang bergaya arsitektur sederhana. Termasuk dermaga yang ada di sini juga sudah tergolong rapuh, hingga kalau kita berlayar atau bersandar kita harus bergegas meninggalkan kapal yang kita tumpangi untuk kemudian mengalihkan pijakan ke kawasan yang lebih tinggi. Secara letak, Pulau Pisang dikelilingi perairan di kawasan Samudra Hindia. Dan kenapa dinamakan Pulau Pisang? Karena informasi yang pertama yaitu ditemukan di pulau tersebut terdapat banyak tanaman pisang hutan. Kedua, orang yang pertama kali menginjakkan kakinya ke pulau tersebut dari daratan Pulau Sumatera menggunakan rakit berbahan utama pohon pisang. Seperti itu ceritanya. Dan sekarang Pulau Pisang memiliki sebuah gedung yang merupakan gedung SD peninggalan masa Belanda. Dan tentu saja pendidikan di Pulau Pisang hanya ada 2 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama. Sehingga warga yang ingin meneruskan pendidikan SMA harus ke Krui atau ibu kota Kabupaten Pesisir Barat. Nah, dari sekolah dasar tersebut yang unik merupakan peninggalan zaman Belanda. Nah, seperti ini wujudnya. Dan tentu saja tidak ada dokumen tersisa dari sebuah sekolah peninggalan zaman Belanda yang bangunannya masih berdiri kokoh. Saya jadi melihat dan menyaksikan secara langsung aktivitas belajar mengajar yang memang aktif di kawasan ini meskipun sedang terkena pandemi, karena kawasan Pulau Pisang ini merupakan zona hijau. Tidak ada yang terkena atau terpapar virus corona. Jadi mereka masih melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan ini adalah sekolah rakyat SDN 1 Pulau Pisang dan SDN Pasar Pulau Pisang hingga kini. Jadi bisa kita lihat bahwa aktivitas di sini masih berlangsung dan saya juga punya kesempatan untuk melihat lebih dekat anak-anak yang menempuh pendidikan di bangunan SD ini. Nah, seperti ini kondisinya. Tentu saja bagi saya ini adalah hal yang menarik karena biasanya saya tandang ke Pulau Pisang sejak tahun 2012 dan saya tidak pernah secara khusus melihat aktivitas belajar mengajar di gedung ini. Tapi kali ini saya bisa melihat secara langsung, melihat bagian dalam yang konon menurut para warga dan juga guru yang saya temui sudah melalui beberapa renovasi. Nah, yang menarik selanjutnya saya ikutan main kasti nih. Ada yang tahu dong main kasti seperti apa? Ini adalah permainan yang dulu saya juga masa kecil sering main permainan ini.
Ternyata seru juga ya bermain kasih dengan adik-adik ini. Seolah saya kembali ke masa kecil saya nih. Nah, setelah berlama-lama di kawasan SD, saya dan teman-teman mengalihkan langkah ke bagian belakang dari letak kedatangan kami ketika tadi pagi tiba di Pulau Pisang. Jadi, kita ke kawasan Batu Guri. Batu Guri mereka menyebutnya seperti itu. Dan tentu saja kita akan melihat bentuk batu yang konon menurut warga lokal seperti wujud wajah manusia. Jadi pantai Batu Guri di Pulau Pisang ini merupakan spot yang wajib juga dikunjungi. Dalam akses menuju ke sini jalanan sudah tertata dengan baik dan tentu saja ada juga kebun cengkih dan beberapa bentangan pohon kelapa yang berada di sepanjang jalan yang kita lalui. Nah, lihat, itu adalah Batu Guri, batu yang berdiri kokoh di pinggir dari bagian belakang Pulau Pisang. Kalau dulu di sini ada bangkai kapal yang terdiam di sini atau berlabuh di sini, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal Batu Gurinya saja yang banyak didatangi orang dan menjadi spot foto seperti itu karena bentuk batunya unik sekali. Dan berlama-lama di sini juga menarik karena suasana sejuk meski kondisi pasirnya tidak selembut di bagian depan pada saat kedatangan tadi, karena di sini cenderung banyak karang-karang dan bebatuan kecil begitu menyebar di beberapa lokasi sepanjang kawasan ini. Ini adalah kondisi dari bebatuan yang ada di sekitar dekat dengan spot Batu Guri. Bisa lihat dari samping seperti ada hidung, mata, dagu, dan pepohonan yang tumbuh di bagian atas dari Batu Guri itu seolah-olah adalah rambut dari bentukan menyerupai wajah manusia. Menarik ya? Belakang saya adalah wujud dari Batu Guri yang merupakan bagian belakang dari kawasan Pulau Pisang. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bagian depannya, bagian belakangnya bentangannya seperti ini dan ada Batu Guri di belakang. Kode tandang ke sini bagus banget buat foto, tapi hati-hati, batunya ini konturnya tajam dan keras. Jadi kalau misalnya kalian melangkahkan kaki di sini harus hati-hati ya. Kalian boleh foto kaki situ atau bisa juga lebih dekat lagi dengan wujud Batu Gurinya atau juga foto di lekuk-lekuk batu seperti ini. Kalau kamu tandang ke kawasan Batu Guri di bagian timur dari letak Pulau Pisang, tetap ya harus hati-hati. Takutnya melukai telapak kaki kalian semua dan kalau terjatuh lumayan sakit nih kena batu-batu karang dan juga ada lumut di beberapa bagian. Ingat, jaga keasrian dan kebersihan lingkungan ya. Dalam YouTube channel saya juga ada beberapa tips dan juga info-info penting seputar Pulau Pisang. Kalian bisa cek dalam YouTube channel ini.